Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih moderator. Terima kasih Ibu Ketua Pokjawas Dr. Asmawati MPDI. Terima kasih Kepala Kasipais Ibu Hajjah Triana Tri Nudim Esos MSI. Beliau ini kedua Sri Kandi di Kementerian Agama Kabupaten Goa. Bapak-bapak, ibu-ibu guru agama se-Kabupaten Goa di mana saja berada. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga iman kita, dan semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Di tengah suasana pandemik COVID-19, kita guru agama masih sempat menyelenggarakan bedah buku secara online, dan hari ini kita akan membedah buku yang alhamdulillah telah terbit. Buku ini dengan judul Juz Amma dalam Literasi Lontara Makassar. Sebenarnya dalam penyusunan buku ini bukan dalam waktu yang singkat, memakan waktu kurang lebih 2 tahun sehingga bisa terbit buku ini. Kami kumpulkan manuskrip, catatan-catatan dan fotokopian, yaitu dari almarhum Bahar bin Taga SAG. Beliau adalah pensiunan Kementerian Agama Kabupaten Goa, mengajar di suatu madrasah dengan mengampu mata pelajaran akidah akhlak dan sekaligus mengajar bahasa daerah Makassar. Beliau juga ini adalah mertua saya. Mengapa saya sampai terinspirasi membuat buku ini? Karena ada 2 alasan. Yang pertama, lontar ini adalah bahasa internasional. Mengapa saya katakan bahasa internasional, bahasa dunia? Karena lontar ini memiliki abjad, sama dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Abjad Romawi, bahasa Arab, Cina, Jepang, Sanskerta. Bahkan lontar ini yang ditemukan oleh Daeng Pamate memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri. Tapi sudah banyak dari generasi kita ini akhir-akhir ini sudah mulai tidak mengerti bahasa lontar ini. Sehingga inilah yang membuat saya terinspirasi menyusun buku ini dalam 4 bahasa. Yang pertama dalam bahasa Al-Quran ini, atau biasa kita kenal dalam bahasa Arab. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab supaya kita mudah mengerti. Nah, ini. Kemudian yang kedua bahasa terjemahan Indonesia. Jadi Al-Quran ini kemudian ada terjemahan bahasa Indonesianya, kemudian ahli bahasa kelontara. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada Latin. Ada 2 Latin nih. Latin untuk bahasa Al-Quran, ada Latin bahasa Indonesia. Kemudian lontar sendiri itu adalah tim. Jadi sebenarnya buku ini bisa digunakan oleh seluruh kalangan, seluruh tingkatan, mulai dari anak-anak TK TPA, anak-anak SD, anak-anak SMP SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi, bahkan sampai masyarakat Islam pada umumnya bisa membaca buku ini karena ada Latin bacaannya. Bahkan orang-orang yang bukan suku Makassar
mungkin orang Jawa atau tapi bisa berbahasa, saya bisa membaca buku ini. Ini manfaatnya. Yang kedua, alasan saya menyusun buku ini karena buku ini merupakan media dakwah. Al-Quran ini perlu kita pahami menurut bahasa kaumnya. Jadi itu lebih tersentuh kita apabila kita membaca buku ini dalam bahasa. Setelah kita membaca Al-Quran, kita menerjemahkan, dibahasakan dalam bahasa kita sehari-hari, akhirnya kita tersentuh dengan bahasa-bahasa kita. Karena buku ini terdiri dari surat An-Naba sampai surah An-Nas, juz ke-30 dalam Al-Quran yang biasa kita kenal dengan nama juz Ammah. Mudah-mudahan ini bisa kita miliki. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu guru, khususnya guru agama di seluruh kabupaten ini bisa memiliki simpan di perpustakaan pribadi kita. Bahkan kita bisa mengusulkan kepada bapak kepala sekolah kita, bapak ibu kepala sekolah kita untuk memiliki buku ini. Saya sudah memperbanyak insyaallah 100 eksemplar dan kita menunggu pesanan. Saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan saran dan kritikan dari bapak ibu guru kami sangat mengapresiasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.